Hai adik-adik, jumpa lagi bersama Kak Noing. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Kali ini kakak akan membahas matematika kelas 6. Kita melanjutkan halaman yang kemarin ya. Kita lanjutkan halaman 80 yaitu tentang mengonstruksi dan mengurai. Silakan adik-adik simak dan perhatikan dan tunggu terus channel kakak dengan cara like dan subscribe ya. Terima kasih. Baik, kita buka halaman 80. Mengonstruksi dan mengurai. Permasalahan. Pernahkah kalian melihat bangunan yang dibuat dari kontainer bekas? Nah, di Batu Malang ada sebuah perpustakaan yang terbuat dari kontainer bekas. Perhatikan gambar. Dapatkah kalian memperkirakan berapa kontainer yang digunakan untuk membuat perpustakaan tersebut? Nah, kita bisa lihat ya, kontainer yang dibuat kira-kira ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Nah, kita lanjutkan. Di beberapa kota di Indonesia terdapat hotel yang terbuat dari susunan kontainer bekas. Mengapa ada bangunan yang terbuat dari kontainer? Kalau menurut kakak, mungkin harganya terjangkau, bisa memanfaatkan barang bekas, tahan lama dan mudah dipasang, atau mungkin juga fleksibel ya dalam pemasangannya dan ramah lingkungan. Kesadaran lingkungan. Salah satu alasannya adalah untuk mendaur ulang kontainer bekas yang biasanya menjadi limbah. Selain itu, waktu yang dibutuhkan untuk membangun dari kontainer bekas lebih singkat dibandingkan membangun bangunan konvensional. Nah, dalam eksplorasi 3.1, kalian akan bermain peran sebagai seorang arsitek yang merancang bangunan dari susunan kontainer bekas. Bentuk bangunan yang bagaimana saja yang dapat dihasilkan dengan kontainer bekas. Kita lanjutkan ke halaman 81 ya, eksplorasi 3.1, yaitu mengonstruksi dan mengurai gabungan kubus. Ayo bereksplorasi, siapkan benda terbentuk kubus yang sama ukurannya, seperti pada gambar di bawah ya. Nah, nomor 1, gunakan 2 kubus. Kubus-kubus itu dapat disusun berdampingan atau ditumpuk, atau ini mewakili bangunan bertingkat. Gambar A dan C sesungguhnya adalah susunan yang sama, tetapi dipandang dari arah yang berbeda. Apakah gambar B juga merupakan susunan yang sama? Kita perhatikan ya pada gambar A, B, dan C. Ketiga bentuk ini adalah bentuk yang sama, dilihat dari arah yang berbeda atau diputar. Kita lanjutkan nomor 2, gunakan 3 kubus. Nah, untuk pertanyaannya A, gambarkan bentuk rumah yang mungkin dihasilkan jika bangunan tersebut merupakan bangunan 1 lantai. Nah, di sini terdapat contohnya ya. Untuk 3 buah kubus, ada 2 bentuk yang berbeda untuk membangun 1 lantai. 3 kubus berjejer, atau 2 kubus berjejer dan 1 kubus lainnya di belakangnya. Atau dapat dilihat berbeda jika dilihat dari arah yang berbeda ya. Selanjutnya B, bagaimana jika bangunan tersebut boleh memiliki bagian yang terdiri atas 2 lantai? Ada berapa kemungkinan? Nah, jika kita gambar seperti ini ya, ada 1 kemungkinan bangunan berupa bangunan 2 lantai, yaitu berbentuk yang sama dengan bentuk kedua pada gambar A yang diputar. Selanjutnya C, bagaimana jika bangunan tersebut boleh memiliki bagian yang terdiri atas 3 lantai? Ada berapa kemungkinan? Nah, contohnya seperti pada gambar ya. Untuk bangunan 3 lantai ada 1 bentuk, yaitu bentuk pertama
pada gambar A yang di sebelah atas ya, jika diputar. Nah, adik-adik, untuk menggambar dengan menggunakan teknologi, kalian juga dapat mengonstruksi gabungan kubus secara digital menggunakan aplikasi sebagai berikut ya. Kita bisa buka aplikasinya, kemudian kita bisa buat konstruksinya dari gabungan kubus. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya mari kita lanjutkan di nomor 3. Selanjutnya gunakan 2 balok. Balok-balok itu dapat disusun membentuk bangunan 1 tingkat seperti pada gambar A ataupun gambar B ya. 2 balok yang membentuk bangunan 1 tingkat. Nah, sekarang pertanyaannya A, apakah susunan A dan B merupakan susunan balok yang berbeda atau susunan yang sama tetapi dipandang dari arah yang berbeda? Kita lihat ya, untuk bangunan 1 lantai dengan 2 balok dengan ukuran 2 kali 1 dan 1 kali 1. Nah, pada gambar A dan B adalah susunan yang berbeda. Pada gambar A, kedua balok terhubung pada sisi berukuran 2 kali 1. Sedangkan pada gambar B, kedua balok terhubung pada sisi berukuran 1 kali 1. Selanjutnya pertanyaan B. Temukan semua susunan 2 balok yang mungkin. Susunan 2 balok yang mungkin sebagai berikut ya. Pada gambar kedua dan ketiga adalah susunan yang sama dengan yang terdapat pada gambar 3A ya. 2 balok yang disusun membentuk 2 kali 1 ya. Namun dilihat dari arah yang berbeda atau bagian horizontal menjadi vertikal. Nah, ada gambar satu lagi seperti contoh di bawah ya. Jika susunan yang memiliki bagian yang menggantung seperti ini, pada gambar seperti ini ya, contoh berikut tidak diperhitungkan karena bangunan yang disusun demikian membutuhkan penyangga tambahan demi keamanannya. Jadi, gambar yang di bawah tidak termasuk ya. Nah, untuk pembahasan, sama seperti bangun datar, bangun ruang juga dapat digabungkan dan diuraikan. Dengan mengonstruksi beberapa bangun ruang, akan didapatkan bangun ruang yang berbeda. Sebaliknya, bangun ruang juga dapat diurai menjadi beberapa bangun ruang yang lebih kecil. Ingat ya adik-adik, bahwa tembok tersusun atas banyak batu bata. Nah, demikian yang bisa kakak sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa, sampai ketemu di halaman berikutnya. Untuk video berikutnya, kakak akan membahas tentang latihan 3.1 ya, halaman 83. Video lengkapnya adik-adik bisa lihat di playlist video ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih.